Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Fitri Siregar dan saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dan bentuk motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya menggerakkan. Seseorang tergerak untuk mendapatkan sesuatu karena ada sesuatu yang menggerakkan. Proses timbulnya dorongan sehingga seseorang tergerak untuk memiliki sesuatu itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi adalah proses psikologi yang terjadi pada diri seseorang akibat adanya interaksi antara sikap, kebutuhan, keputusan, dan persepsi seseorang dengan lingkungannya. Menurut Ngalim Purwanto, menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Penggerak di dalam diri seseorang menjamin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karenanya, pendekatan teori motivasi dipengaruhi oleh perkembangan ilmu perilaku organisasi dan manajemen secara umum, yaitu motivasi diartikan sebagai pendorong atau penggerak yang berasal dari dalam diri individu untuk bertindak ke arah suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, motivasi mengandung 3 unsur yang saling berkaitan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Hubungan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Motivasi diawali dari adanya perubahan energi dalam diri seseorang. 2. Motivasi ditandai oleh timbulnya perasaan atau dorongan afektif. 3. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu energi atau tenaga yang dapat membangkitkan, menggerakkan, atau mengarahkan tingkah laku seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk membangkitkan motivasi, diperlukan kekreatifan untuk menghubungkan kerja dengan kebutuhan seseorang. Penghargaan adalah alat yang diberikan kepada seseorang agar lebih meningkatkan aktivitasnya. Hendaknya diperhatikan jangan sampai penghargaan menjadi tujuan dalam aktivitas. Namun, seseorang bergerak itu karena 2 sebab, yaitu kemampuan atau ability dan motivasi. Kemampuan dipengaruhi oleh kebiasaan yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan pelatihan serta dari gerak refleks secara biologis dan psikologis yang menjadi kodrat manusia. Lalu di mana letak motivasi itu? Menurut Stoner, motivasi terletak di antara refleks dan kebiasaan. Karena sangat luasnya ranah motivasi dalam kehidupan manusia, maka untuk memahami motivasi, perlulah dipahami asumsi dasar motivasi. Stoner, terdapat 4 asumsi dasar motivasi, yaitu A. Motivasi adalah hal-hal yang baik. Seseorang menjadi termotivasi karena dipuji atau sebaliknya, bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang dipuji. B. Motivasi adalah satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja seseorang. Faktor yang lain adalah kemampuan, sumber daya, kondisi tempat kerja, kepemimpinan, dan lain-lain. C. Motivasi bisa habis dan perlu ditambah suatu waktu, seperti pada beberapa faktor psikologis yang lain yang bersifat siklikal. Maka pada saat berada pada titik terendah, motivasi perlu ditambah. Dan D. Motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur pekerjaan dalam organisasi. Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan tenaga penggerak yang mempengaruhi kesiapan untuk memulai rangkaian kegiatan dalam suatu perilaku. Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang
yang ditandai dengan munculnya feeling. Sebenarnya, daerah yang dapat dimotivasi adalah lebih luas daripada daerah refleks dan daerah kebiasaan. Ini menunjukkan begitu besarnya potensi permotivasian. Motivasi dapat dibangkitkan, ditingkatkan, dan dipelihara melalui komunikasi dan kondisi lingkungan yang dinamis. Kehidupan manusia tidak akan dapat dipahami lepas dari aspirasi-aspirasi yang paling tinggi, perwujudan diri, ikhtiar, pencarian identitas, dan hasrat akan kesempurnaan. Perbedaan perilaku yang muncul tersebut dipengaruhi oleh pengalaman dan proses kognitif yang ada pada individu. Setelah sebagian atau seluruh kebutuhan terpenuhi, maka akan terjadilah penurunan ketegangan. Ketegangan ini bukan berarti sudah tidak ada kebutuhan dan keinginan lagi. Kebutuhan dan keinginan lain yang berbeda akan muncul dan menuntut untuk dipenuhi. Bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik. Dalam motivasi intrinsik, Thomas menggambarkan karyawan sebagai orang yang termotivasi secara intrinsik apabila dia benar-benar peduli dengan pekerjaannya, dan mengemukakan bahwa teori intrinsik dicapai ketika orang yang mengalami perasaan-perasaan adanya pilihan, kompetensi, penuh arti, dan kemajuan. 2. Model Edwards. Saifullah sebagaimana mengutip Edwards tentang kebutuhan-kebutuhan yang dapat mempengaruhi motivasi individu, diklasifikasikan menjadi beberapa kebutuhan yang tampak pada manusia dengan kekuatan yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut. Keadilan organisasi. Karyawan yang bekerja pada sebuah organisasi akan berharap bahwa organisasi tersebut memperlakukan mereka dengan adil. Yang keempat, model equity. Model ini menjelaskan bahwa setelah persepsi ketidakadilan terbentuk, karyawan mencoba meraih kembali keadilan dengan mengurangi jumlah kontribusi mereka. Misalnya, karyawan mulai datang terlambat ke kantor dengan tujuan mengurangi waktu dan kerja keras yang mereka kontribusikan pada perusahaan. Dalam keadaan demikian, pihak lembaga harus melakukan langkah-langkah konkret agar para karyawan memahami kondisi lembaga. Di antaranya sebagai berikut. Dan yang terakhir, model karakteristik pekerjaan dan penetapan target. Model ini menjelaskan bahwa motivasi yang tinggi dapat diraih melalui karakteristik dari pekerjaan. Karakteristik pekerjaan yang dianggap paling penting untuk memotivasi karyawan adalah identitas tugas, signifikansi tugas, variasi keahlian, otonomi, umpan balik, dan penetapan target. Dari seluruh uraian di atas, apabila disimpulkan ada 3 model motivasi utama yang sering diajukan, yaitu sebagai berikut.